Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita ketemu lagi di hari kedua ya dalam workshop rahasia trading saham ini. Yang mana kemarin kita sudah melakukan workshop di hari pertama. Kita sudah membahas fundamental atau dasarnya, dan malam hari ini kita akan lebih banyak praktek gitu ya. Praktek menggunakan aplikasi Ajaib dan RT Business. Dan malam hari ini akan langsung dipandu oleh Coach Farhan. Mungkin dari teman-teman sudah nggak sabar, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Coach Farhan untuk menyampaikan materi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita kembali ke materi hari kedua ya untuk kelas rahasia trading saham, di mana kita nanti akan belajar banyak bagaimana sih cara menganalisa fundamental suatu perusahaan, yang dimana kita bisa melihat perusahaan itu bagus atau tidaknya dari kinerja perusahaan tersebut ya selama 1 tahun sampai 5 tahun ke belakang. Nah, jadi kita bisa lihat melalui RTI Business. Makanya saya sarankan teman-teman yang belum download RTI Business, silakan download dan daftar ya, daftar menggunakan email ya. Dan nantinya setelah daftar nanti akan sudah bisa menggunakan ya aplikasi RTI Business. Nah, setelah itu nanti ada juga ya penjelasan dari saya untuk fitur-fitur aplikasi Ajaib. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin menggunakan selain Ajaib, ya ikuti aja dulu ya untuk analisa-analisa di RTI Business gitu. Dan sebagian teknik-teknik yang saya gunakan di aplikasi Ajaib. Jadi bisa teman-teman aplikasikan di sekuritas yang lain. Oke, kita langsung saja. Badrus dijadiin co-host. Oke, kita langsung saja. Kita share screen. Nah, kita masuk ke RTI Business. Oke, bentar. Sebentar. Oke. Kita ke RTI Business dulu. Nah, oke. Kita lihat di sini ya. Di RTI Business ini tampilannya seperti ini, teman-teman. Tampilannya itu kita klik market. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan tampilan seperti ini, klik dulu bagian sini ya, market. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, setelah itu di sini tampilan ada IDX dan harga ya. Nah, IDX itu IHSG, indeks saham gabungan, indeks harga saham gabungan. Nah, jadi indeks harga saham gabungan itu berdasarkan dari saham-saham yang terkumpul dari Bursa Efek Indonesia, yang dimana harganya dirata-ratakan yang menjadi harga gabungan dari saham-saham 600 saham di Bursa Efek Indonesia. Oke, di sini dia lagi anjlok ya untuk IHSG ini. Kemarin-kemarin dia trennya bagus ya, hijau, dan memang juga anjlok juga beberapa. Oke, justru yang biasanya saya lakukan kalau IHSG anjlok ini, saya melihat dulu saham-saham yang fundamental bagus, dia lagi diskon atau turun gitu. Nah, biasanya saya melakukan pembelian atau pembelanjaan di saham-saham yang fundamental bagus. Oke, di sini indeks ini ya global. Nah,
kita cari, kalau mau cari saham yang mau kita lihat fundamental di sini. Ya, saya lingkarin. Nah, lalu klik. Lalu cari saham apa yang mau kita lihat fundamental. Contoh, misalkan ini saham yang fundamental bagus dulu. Jadi saya kasih tahu kalau saham-saham perusahaan yang bagus seperti apa. Nah, contoh seperti kita lihat saham Alfamart misalkan ya. Nah, Alfamart di sini ada kenaikan 0,8% di harga penutupan. Nah, terus di sini di bagian sini saya jelaskan dulu satu persatu. Nah, kalau previous close itu harga setelah penutupan, ya, harga setelah penutupan. Open ini harga pembukaan. Day range ini harga yang ditradingkan hari itu. Jadi dia sempat nyentuh di harga tertingginya di 1.220, ya, dan ditutup di harga 1.195. Volume share itu jumlah lembaran saham yang diperdagangkan. Turnover ini nilai transaksi itu sekitar 11 miliar. Nilai transaksi dari trading saham itu. Terus frekuensi ini semacam ya frekuensinya dari transaksi saham Alfamart itu di 2019. Terus averaging price itu di 1.005. Nah, lalu di sini per ini adalah valuasi dari perusahaan tersebut itu di 29,32. Market cap di sini, market cap potensi pasar Halo, cek Kak Farhan. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Di bagian price, volume, frekuensi. Nah, ini jumlah lot yang ditransaksikan. Ya, entah itu dia jual, entah itu dia beli, itu pokoknya jumlahnya 5.992. Nah, terus juga di harga 1.200 ini jumlah lot yang ditransaksikan sekitar 29.000. Terus juga di harga 1.200 ini jumlah lot yang ditransaksikan 32.000 dan seterusnya. Jadi bisa dicek dulu. Oke, kita langsung ke analitik. Ya. Oke, bentar. Oke, bentar. Mulai. Oke, lanjut ke analitik ya. Analitik ini, nah kita lihat nih saham Alfamart ini dalam 1 bulan kalendernya dia pernah penutupan di harga berapa aja. Nah di sini
Ini di harga 1.275, dia tuh sempat turun di tanggal 4, di tanggal 4 ya, tanggal 4 dia sempat turun di 0,79%, itu di 1.330. Terus di tanggal 5 juga turun 0,38%, terus turun ya sampai dia ke level minus 6%. Nah, jadi itu dia penurunan ya, penurunan pas harga penutupan. Nah, setelah itu ketika dia penurunan kemarin itu waktu tanggal 13 ARB, nah, langsung dia naik sampai ke level 5,96%. Ya. Terus dia sempat naik lagi di 1,61%. Dan seterusnya, teman-teman bisa cek ya siklus pergerakan harga selama sebulan dari saham Alfamart ini. Nah, jadi kalau teman-teman yang suka belanja di Alfamart dan segala macam, teman-teman bisa memiliki saham ini dengan modal mungkin kurang lebih 120.000, teman-teman udah bisa jadi pemilik sebuah perusahaan Alfamart. Ya. Jadi yang dimana kalau kita belanja di Alfamart segala macam, kita jadi sebagai konsumen, ya. Tapi sekarang kita bisa jadi konsumen, bisa juga jadi pemilik juga. Oke, kita lanjut ke bagian price performance. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ya, untuk satu hari dia naik 0,84%, selama seminggu dia turun 3,21%. Selama 1 bulan dia turun juga di 10%, selama 3 bulan di 13%. Artinya kalau dia turun seperti ini, artinya menurut saya ini sangat bagus. Kenapa? Karena kalau saham fundamental bagus kelas Alfamart aja, ya, ibarat kata di diskon gitu ya. Nah, itu dalam bahasa ini ya, bahasa apa, para trader gitu. Terus low high range, nah ini harga yang dimana dalam satu hari itu ya kata naik batas tertinggi dan batas terendah gitu. Nah ini selama seminggu sampai selama 5 tahun, jadi teman-teman bisa lihat. Terus masuk ke investor chart. Investor chart ini kita bisa lihat asing melakukan penjualan di berapa. Nah, di sini asing itu melakukan penjualan di 1,48 billion. Billion itu miliar ya. Nah, jadi asing melakukan akumulasi penjualan dari saham itu. Nah, di sini juga asing melakukan penjualan di 3,6 miliar. Oke. Apa? Dan juga melakukan akumulasi dia. Di apa, Mas? 2,3 miliar. Oke. Oh, oke. Oke, lanjut. Nah, di sini kita cek lagi. Turnover ini nilai transaksi itu sekitar 11 miliar pada hari ini ya. Di 11 miliar. Terus juga di sini kita bisa lihat nih top buy sell atau top buy atau sell. Jadi pembeli yang memiliki transaksi terbesar di saham ini, di saham Alfamart ini. Nah ini pembelinya CC itu nanti bisa cek ya di Ajaib itu ada tuh. Jadi CC, AK ini semua sekuritas, YP ini mirror aset, SK kurang tahu tuh saya. Jadi nanti dicek aja di Ajaib biasanya ada nanti
di penjelasan dari kode-kode broker. Broker itu sekuritasnya yang melakukan transaksi. Oke, kita masuk ke finansial. Nah, finansial ini kita lihat kinerja dari perusahaan Alfamart ini cukup bagus. Di tahun 2021 ini pertengahan dia sudah melakukan pertumbuhan, ya. Pertumbuhan itu walaupun dia masih setengah dari pertumbuhan di tahun 2020, tapi menunjukkan kinerja dia sangat baik. Karena apa? Net profit-nya ini masih jauh lebih besar. Ya. Oke. Terus juga dari total aset juga ada pertumbuhan selama di tahun 2021. Nah, di sini nih. Ini ada pertumbuhan siklusnya ya. Nah, walaupun dia pertumbuhannya itu masih belum begitu besar, tapi ada pertumbuhan dari total aset. Terus juga cash flow dia juga sangat baik ya. Walaupun di tahun 2020 dia sempat juga ya sempat drop ya. Tapi sekarang dia bangkit kembali. Oke, kita langsung news. News ini kita bisa lihat ya, news ini. Di sini ada berita-berita untuk ya untuk para investor baru. Nah, kayak misalkan Alfamart perubahan kepemilikan saham, ya. Sumber Alvaria Trijaya. Nah, terus Alvaria siapkan dana 3 triliun untuk buka 800 gerai di Indonesia. Artinya dari sini berarti perusahaan ini terus melakukan inovasi dan melakukan strategi bagaimana dia bisa membangkitkan perusahaan ini agar bertumbuh, ya. Dengan apa strategi membuka gerai baru? Artinya ini isu yang positif. Nah, ini baru tanggal udah lama ya, 23 September. CA News ini biasanya untuk para pemegang saham. Nah, ini di bulan Juni dia mencatatkan laba bersih di sekitar 853 miliar. Dan kalau kita bandingkan bulan sebelumnya, tahun sebelumnya, itu ada kenaikan dari laba bersih sebesar 72%. Oke, ini ya. Nah, jadi ada kenaikan. Oke, nah di profil, profil kita lihat, ya. Di sini Alfamart masih mengendalikan perusahaan ini. Kenapa? Karena dia masih memiliki 52% saham. Jadi PT Sigmantara Alfindo dia memiliki 52% saham dari sumber Alvaria Trijaya. Dan masyarakat ini masih aman karena di bawah 50%. Kalau di bawah 50%, menurut saya masih aman. Tapi kalau udah di atas 55%, agak rawan tuh. Karena ya pihak manajemen harusnya dia memegang lebih banyak saham ketimbang masyarakat harusnya. Nah, itu kan membuat perusahaan ini yakin akan bertumbuh. Nah, terus juga ada juga dari kepemilikan dari ini ya, dari manajemen. Nah, ini manajemennya dia memiliki saham tersebut. Terus kita lanjut ke case statistik. Nah, case statistik kita bisa lihat di sini. Kita lihat Alfamart ini bagus ya, karena dari fundamental tidak ada yang minus. Artinya ini perusahaan yang sangat-sangat positif sekali. Dan juga dia setiap tahun itu membagikan dividen.
Jadi makanya teman-teman itu yang suka belanja di Alfamart, ya pasti kan harus bisa juga dong punya sahamnya. Supaya apa? Mendapatkan keuntungan dividen. Jadi nggak cuman kita belanja kan, kalau belanja kita ngasih uang masuk ke Alfamart kan, tapi kita ya cuma dapat produknya gitu. Nah kalau sekarang kita jadi konsumen sekaligus kita jadi pemilik, dapat dua-duanya, produknya dapat manfaatnya, di sahamnya kita dapat juga dividennya atau keuntungan capital gain ya kalau kita trading kan. Terus earning per share, jadi pendapatan per lembar saham itu di 41. Terus juga revenue per share di 2025. Oke, ini sangat bagus dan layak ya. Cuman memang problemnya di sini. Book value per share-nya dia di 190 dan di sini harganya di 1.205. Jadi kalau dihitung dalam rasio itu harganya 6 kali lipat dari harga wajar itu di 190. Menurut saya sih kalau selama perusahaan itu positif ya dan dia bagikan dividen secara rutin, menurut saya nggak jadi masalah sih. Ya, nggak jadi masalah untuk teman-teman bisa nabung di sini. Gitu. Oke, nah jadi ini perusahaan yang kinerjanya bagus dan positif. Terus kita cek lagi, misalkan perusahaan apa? Misalkan perusahaan yang kecil ya, perusahaan yang besar tapi harganya murah. Nah, contoh perusahaan MNC ini, masih di bawah MNC Group. Nah, kita langsung aja ya, finansial teman-teman bisa baca lah. Tadi sudah saya jelaskan. Kita langsung ke profile. Nah, di profil ini kita bisa lihat dari anak perusahaan dari MNC Group. Nah, di sini ada MNC Investama Tbk. Nah, di sini dia memiliki saham sekitar 45%. Jadi memang ini masih satu grup MNC karena ya MNC Investama itu kan miliknya ya Pak Haritanu ya. Nah, jadi gitu. Terus Pak Lockenham itu punya 6%, masyarakat dikasih 48%. Nah, disinilah ini masih aman. Masyarakat karena dikasih di bawah 50%. Lalu juga di sini ada kepemilikan saham dari komisaris direksi. Nah, ini Pak Haritanu, Rasanubara. Nah, terus juga ada Indra Puji Astuti dan Ruby Panjaitan. Nah, case statistik. Nah ya, case statistik kita bisa lihat nih. Sales-nya dia di 7 triliun. Asetnya di 33 triliun. Utangnya di 10 triliun. Equity itu caranya adalah aset dikurangin liability. Jadi gini. Ini ya. Dikurangin. Nah, maka akan menjadi ini 12 triliun. Nah, jadi itu yang dinamakan equity. Equity itu membackup ketika perusahaan itu bangkrut, dia masih ada tersisa segini dari total aset yang dia jual untuk membayar hutangnya. Nah, jadi itu yang disebut equity. Jadi ibarat dana backup ya, dana backupan. Terus cash flow di 1,91 triliun, operating 21 triliun, dan net profit di 573. Terus juga kita lihat di earning per share itu di 9. Nah, di book value di sini kita bisa lihat 777 perak. Di mana harga saat ini di 268. Nah, book value per share itu harga wajar, harga aslinya. Nah, jadi harus teman-teman tahu ya.
Jadi book value per share itu harga asli. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Price book value rasio itu di 0,34 kali. Nah, berarti kalau price book value 0,34 kali, perusahaan ini masih murah. Masih murah adalah kalau price book value di bawah 1, nah menurut saya itu perusahaan yang layak untuk kita beli. Karena di bawah 1 kali. 1 kali itu perhitungannya jadi 1 kali modal gitu ya. Jadi kayak hitungan modal perusahaan dibagi dengan jumlah lembaran saham yang diedarkan. Nah, ketemulah price book value ini. Oke, terus kita bisa lihat ya profitability. Ya ini kalau masih positif ya ini bagus. Terus dari debt equity rasio. Nah, cuman memang yang lebih penting ya itu doang sih. Ini doang ya. Price book value sama PER dan fundamental. Oke. Nah, sekarang saya akan beritahu untuk teman-teman melihat perusahaan-perusahaan yang tidak bagus untuk kita investasikan. Nah, contoh perusahaan DUCK. Nah, DUCK ini dia kena suspend ya. Ini perusahaannya kayak kena suspend nih. Jadi ini udah lama banget kena suspend. Nah, kalau kena suspend gini nih ciri-cirinya nih. Perusahaan yang kena suspend ciri-cirinya dia nggak ada transaksi. Nah, kalau mau melihat perusahaan yang kena suspend, nah ini saham Jaya Bersama Indo kena suspend. Nah, kita bisa lihat kenapa dia kena suspend. Nah, belum menyampaikan keterbukaan informasi atas penjelasan. Oh, oke. Nah, nanti bisa dibaca-baca kenapa kok bisa kena suspend sih gitu. Di aktivitas udah langsung ada di penjelasannya, penyebabnya apa. Nah, jadi gitu. Oh, karyawannya mengundurkan diri dari bisnis tersebut gitu. Nah, jadi saham ini memang ya kinerjanya dia juga rada-rada ini ya. Rada-rada berdampak karena Covid. Karena dia perusahaan restoran, pengelola restoran. Ya dari tahun-tahun kemarin ya, memang sangat-sangat berdampak banget PPKM itu. Jadi ya perusahaan ini terdampak. Terus juga kalau kita lihat di profil ini benar-benar masyarakat dikasih 86% saham untuk bisa dibeli. Nah, makanya ketika sahamnya disuspend, maka uang masyarakat yang 86% ini ketahan lah. Loh, terus gimana Mas Farhan ininya? Iya, kalau udah namanya investasi harus siap rugi, harus siap untung, gitu ya. Jadi saya nggak bilang investasi untung terus enggak, pasti ada risiko rugi. Nah, kalau kita nggak analisa lebih dalam, maka ini yang akan terjadi. Nah, ini yang saya khawatirkan, masyarakat dikasih 86%, ini sangat besar sekali. Harusnya masyarakat dikasih 40% paling maksimal menurut saya, atau ya pokoknya 48% itu paling maksimal lah masyarakat dikasih. Ini udah melebihi batas maksimal 86%. Makanya nggak heran kan perusahaan kena suspend, dana investor ketahan. Ya tidak tahu nantinya ketika perusahaan itu lepas dari bursa atau ya saya nggak tahu ya sistemnya. Nanti maka uang itu ya sudah lenyap gitu. Nah, makanya itu saya cukup mengedukasi ke teman-teman agar menghindari perusahaan-perusahaan yang bermasalah.
Dari dilihat dari kinerja dan segala macam. Yang kunci pertama profil dulu deh. Kepemilikan saham ini mencurigakan nggak? Masyarakat dikasih berapa? Gitu kan? Mencurigakan atau enggak? Gitu. Oke. Statistik dia kurang bagus di cash flow. Ya, minus cash flow-nya. Terus di net profit pun juga kecil ya. Dan ya kurang bagus ya. Oke, jadi itu perusahaan yang sangat tidak bagus dan tidak layak untuk teman-teman investasikan. Ada lagi perusahaan Pura. Nah, Pura ini hampir mirip. Nah, ini dia di 62%. Masyarakat yang dikasih. Tapi si pemiliknya cuma megang di bawah 20% semua tuh. Di bawah 20% semua. Artinya si pemilik aja nggak percaya bahwa perusahaan ini akan jangka panjang. Masyarakat yang jadi tumbal ya. Nah, ini harus tentu hindari. Kalau dilihat dari fundamental, ini bagus, cuman ada cumannya. Cuman dari total cash flow dan operating net profit dia masih kecil ya. Terus kalau dari book value per share dia di bawah ya, di bawah 1 kali, yaitu di 0,70 kali. Oke, itu aja untuk materi tentang itu aja untuk materi tentang RTI bisnis. Nah, jadi teman-teman jika ada pertanyaan silakan sebelum kita masuk ke materi untuk aplikasi ajaib. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini ada pertanyaan, bagaimana kan saham ada 700-an di BI. Bagaimana untuk tahu prioritas saham mana yang duluan untuk dipelajari? Nah, jadi gini, jadi Pak Asrul tuh jangan semua saham dianalisa, tapi kita fokus dulu ke saham-saham mana yang memang produknya kita pakai. Satu ya, produk kita pakai. Terus juga kita udah biasa lah ya menggunakan produknya. Dan kita udah tahu perusahaannya apa. Nah, itulah yang harus kita ketahui dulu. Kalau nantinya kita 700 perusahaan itu kita seleksi semua, kita analisis semua, pusing juga sih gitu. Maksud saya, pokoknya kita tahu dulu produk di sekitaran. Gitu. Misalkan kayak Alfamart gitu. Alfamart kan kita sering lah, maksudnya untuk yang khusus di Pulau Jawa ya. Nah, kita sering, atau yang di Sumatera segala macam. Ya, ada Alfamart segala macam ya. Nah, kalau kita udah tahu, oh ini bisnisnya ada real. Nah, maka ketika dia sahamnya dimasukkan di Bursa Efek Indonesia, kita tinggal melakukan pembelian aja. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi pastikan kita tahu dulu produknya, gitu ya. Terus juga analisa dari isu berita-beritanya seperti apa sih dari beberapa perusahaan ini, apakah beritanya positif atau tidak gitu. Oke,
cara seleksi sahamnya. Iya, seleksi sahamnya gampang itu. Kan yang saya bilang tadi, kalau fundamental sahamnya tidak bagus, ya tadi kayak contoh DUCK ya, itu nggak bagus tuh. Ya. Terus juga kayak saham Pura itu nggak bagus. Jadi pastikan dulu produknya kita gunakan, terus kayak misalkan kita sering pakai produk gigi dari Unilever. Ah, sahamnya kan ada tuh Unilever gitu. Terus kayak kita suka makan mie instan Indomie. Nah, itu kan produknya dari Indofood. Indofood sukses makmur. Sahamnya ada gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita yang penting kalau pemula itu dulu ya. Kalau pemula itu dulu. Tapi kalau kita udah jago dalam analisa, nah kita bisa lihat dari nanti saya kasih tahu di aplikasi Ajaib. Itu ada kategori-kategori dari perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori misalkan perusahaan itu dalam transaksi volumenya atau perusahaan itu dalam top gainer. Top gainer itu top yang dimana dia memiliki kenaikan dari suatu harga. Terus juga ada top losser. Jadi itu saham sedang turun ke batas maksimal. Nah itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini kita buka aplikasi Ajaib. Ya. Terus kita Oke, bentar. Kita buka aplikasi Ajaib. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Nah, saya jelaskan dulu untuk mencari sahamnya. Klik di sini, saham. Lalu klik di sini saya jelaskan dulu di bagian ini apa sih. Nah, setelah itu nanti kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada agenda hari ini. Nah, ini biasanya kalender dari aplikasi Ajaib. Nah, itu kita lihat aplikasi maksudnya perusahaan-perusahaan mana yang melakukan RUPS. RUPS itu apa misalkan? RUPS itu rapat umum pemegang saham. Nah, di sini kayak saham SDPC itu rapat umum pemegang sahamnya di Senayan Jakarta di Hotel Century Park. Ya. Jadi kalau teman-teman punya sahamnya, teman berhak mengikuti acara RUPS ini, walaupun cuma satu lot, walaupun punyanya cuma satu lot. Nah, itu nggak jadi masalah. Terus ada saham DFLA. DFLA ini perusahaan teknologi kayak. Nah, itu dia membagikan dividen 39 perak. Nah, kalau besok teman-teman beli saham ini, nah ini bagus ini. Sebenarnya ini rahasia sih. Cuman ya saya akan kasih tahu nih. Kalau teman mau dapetin dividen dari perusahaan ini, pastikan teman-teman besok beli perusahaan ini maksimal tanggal 3 harus sudah kebeli saham itu. Nantinya tanggal 4 pas di recording date bentar. Di recording date itu teman-teman udah hold saham itu dan teman-teman nggak dijual dulu saham. Sampai dia udah melewati recording date baru teman-teman bisa jual saham. Nah, jadi kalau mau ngincer yang dividen-dividen bisa cari di kalender ini. Oke, itu kegunaan kalendernya ya. Terus juga di sini ada penawaran IPO. Ya, ini biasanya di luar dari aplikasi Ajaib ini ya. Jadi harus daftar IPO dulu. Oke. Nah, di sini ada analisa terkini dari Ajaib nih.
Nah, ini berdasarkan dari berita dari perusahaan. Nah, misalkan gini, perusahaan Astra Agrolestari mencatatkan kinerja pendapatan kuartal 3 2021 mencapai 18 triliun. Melesat naik sampai 35%. Yoi. Alhasil kinerja laba bersih mencapai 1,46 triliun. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa saham ya, seperti ERA dan segala macam. Terus juga di sini saham-saham yang sedang trending. Trending itu yang ya pokoknya lagi tren lah saham itu. Nah, di sini berdasarkan kategori. Ya, di sini ada top value. Top value itu saham yang memiliki nilai transaksi terbesar. Biasanya dihitung dari jumlah nilai, misalkan 5 miliar, 10 miliar, atau berapapun. Hari itu dia memang besar. Nah, terus di volume itu biasanya dilihat dari transaksi volume lot gitu, jumlah lotnya. Top frekuensi ini biasanya dari frekuensinya. Top gainer ini saham-saham yang memiliki jadi kenaikan sampai batas maksimal gitu. Jadi itu ya. Kalau saham-saham yang masuk ke top gainer by persen. Jadi saham-saham yang sudah kenaikannya itu sampai batas maksimal. Itu di 10 sampai 34%. Top losser ini saham-saham yang memiliki penurunan sampai batas maksimal di 6,66%. Terus ada top gainer, ini saham-saham yang memiliki kenaikan di atas 2%. Top losser ini juga di minimal itu 1%. Oke, kita lanjut ke sektor saham. Sektor saham teman-teman bisa pilih ya sektor sahamnya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat portofolio. Kalau teman-teman nanti udah beli sahamnya, teman-teman bisa cek di sini ya portofolio sahamnya. Di sini ini akun yang memang khusus koleksi saham. Terus di sini kita lihat di sini order kita melakukan pemesanan di saham tersebut. Gitu. Oke, kita akan cari saham. Nah, saya lupa di indeks dulu ya. Indeks saya jelaskan. Di sini kita lihat IHSG. IHSG di sini sedang mengalami penurunan. Ya. Terus di sini kita bisa lihat seperti ISSI, ya. Terus juga Kompas dan juga maksudnya ISSI ini saham yang sudah syariah nih. Indeks saham syariah Indonesia ISSI. Terus JII Jakarta Islamic Index ya. Nah, ini juga syariah JII. Kalau teman-teman yang mau fokusnya syariah, nah teman-teman bisa pilih indeks itu. Tapi saya ada cara cepat untuk teman-teman menganalisa khusus untuk saham yang syariah. Misalkan gini contoh, kita mau cari saham syariah. Oke, katakanlah DMX ya. Gimana cara melihatnya saham ini syariah atau tidak? Nih di bagian order book, di sebelah order book ini ya, itu tinggal digeser saja kanan, nah klik profil. Di sini udah ada ISSI. Nah berarti ini udah syariah gitu. Terus kita bisa lihat nih untuk 1 minggu ya, dari harga 1 minggu, 1 bulan, ya 3 bulan sampai 1 tahun. Nah, kita bisa lihat kinerjanya.
Nah, ini saham DMX dulu ya, dulu banget. Waktu IPO dia di 171 perak. Bayangin teman-teman, 171 perak penuh dengan modal mungkin sekitar 17.000, satu lot udah bisa. Tapi sekarang bayangkan 2.430, luar biasa ya kenaikannya. Jadi iya, kalau dibilang di saham itu bisa cepat melipat gandakan uang, bisa, asalkan kita memang ya tahu ya bahwa kedepannya perusahaan ini akan memiliki nilai yang sangat tinggi, seperti itu. Oke, itu cara tercepat untuk lihat saham syariah atau tidak. Kalau saham yang bukan syariah kayak gini, contoh profil. Nah, di sini dia nggak masuk ISSI karena ISSI itu kan memang paling banyak untuk filter saham syariah itu. Dia ada sekitar 450 ya saham-saham yang sudah syariah. Oke, itu untuk fitur-fitur aplikasi ajaib. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan teman-teman jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ada? Silakan, mumpung ada kesempatan untuk bertanya. Aplikasinya namanya Ajaib, Kak. Sama ya, Ajaib ya Ajaib gitu. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan teman-teman. Oke, ada pertanyaan mungkin teman-teman? Jika tidak ada, mungkin ya nanti sampaikan aja ya di grup kalau memang sekarang tidak ada. Oh, ini sudah ada pertanyaan coach di chat. Kolom chat ya. Oke, izin bertanya. Tipe-tipe trader apa aja? Saya pernah dengar ada invest yang jangka panjang, ada yang pendek, bahkan menitan sudah buy sell. Bapak sendiri tipe trader yang mana? Oh, kalau saya dua-duanya. Scalper iya, invest iya. Jadi gini, scalper itu kan kita mendapatkan keuntungan dalam waktu hitungan detik. Nah, itu
HP apa? Nah, jadi hitungan detik itu hitungan menit ya, hitungan menit. Jadi beli di misalkan gini, pagi hari nih, Indonesia buka jam 9.00. Kita udah beli sahamnya. Nah, ketika nantinya saham itu melesat naik sampai 5% di jam 09.02, maka kita langsung ngambil keuntungan saat itu dalam waktu 2 menit. Nah, itu disebut scalper. Nah, jadi gitu. Nah, jadi kalau investasi jangka panjang itu biasanya ada yang fokusnya di dividen. Kalau saham-saham dividen biasanya untuk ditabung jangka panjang 5 tahun, 10 tahun ya. Di mana memang dengan dividen itu dia bisa mencukupi keluarganya gitu. Tapi memang kalau dividen itu harus dengan modal yang besar gitu. Kalau mau dividen yang besar juga, kalau modal ya katakanlah 10 juta untuk dapetin saham dividen, ya sesuai, maksud saya sesuai dengan modal yang kita tanamkan. Tapi kalau dividennya mau lebih berasa, 1 miliar lah beli saham Indofood, ya itu berasa dapat dividen katakanlah 50 juta per tahun, ya, nah itu udah berasa. Gitu. Nah jadi itu ya untuk investasi jangka panjang. Nah kalau kita yang masih duitnya terbatas, ya kita coba dulu jadi trader dulu, ngumpulin duitnya, nanti kita invest ke saham-saham dividen. Udah, kita tinggal nikmati aja dividen perusahaan. Nah, itu yang disebut passive income. Yang passive income ya kita investasi ke saham-saham yang dividen, yang uang itu bekerja untuk kita, gitu. Bukan kita bekerja untuk uang. Jadi seperti itu. Berapa persen dari investasi yang ideal untuk pembeli saham? Nah, ini cocok nih pertanyaannya. Jadi untuk berapa persennya investasi itu idealnya, saran saya 10% dulu kita masuk di saham. Lihat pergerakan sahamnya itu 10% dari modal ya. Misalkan modal kita katakanlah ya ini asumsi, misalkan 500.000 modal kita. Nah, kita 50% dulu dari modal kita katakan 10% atau 20% lah, 20% dari modal 500.000 itu. Berarti kan 100.000. Nah, kita investasikan dulu. Kalau modalnya misalkan 1 juta, ya sama 10%-nya dulu gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Silakan teman-teman, jika masih ada yang perlu dipertanyakan, disampaikan saja, boleh di kolom chat, ataupun jika ingin berbicara secara langsung, dibuka aja mikrofonnya. Oke, jadi gitu ya, gitu teman-teman. Jadi namanya investasi, kalau dalam investasi itu ya kita harus siap resiko rugi, harus siap untung. Tapi kita harus meminimalisir resiko. Yang saya bilang tadi, kalau saham turun 1%, kita jual. Supaya apa? Supaya modal kita nggak tahan. Karena ada yang takut-takut, aduh jual atau nggak, jual nggak. Iya, kalau masih bertahan dengan prinsip oke lah, nanti juga bakalan naik lagi. Terserah sih, kalau saya udah ngasih tahu ya, terserah teman-teman. Nantinya kan kita buang-buang waktu menunggu saham itu sampai naik lagi. Modal kita ketahan di situ, tapi teman-teman yang lain gitu kan, dengan teknik disiplin cut loss, dia pindahkan uangnya ke saham-saham yang sedang lagi uptrend. Nah, itu kan modal dia dapetin keuntungan berlipat-lipat. Tapi kita yang mempertahankan, oke lah, saya nggak mau uangnya nanti berkurang segala macam. Udah tunggu aja. Jadi kita buang-buang waktu aja gitu. Buang-buang waktu dan modal kita ketahan di situ. Ya, percuma juga sih. Tapi ya itu semua kembali ke hak teman-teman. Ya. Jadi saya sendiri kan mengajarkan yang ya sesuai dengan pengalaman ya. Jadi kalau memang saham turun 1%,
cut loss dulu, jual dulu ya. Minimal kan kita men-save dana kita 99%. Itu kan kuncinya gitu. Nanti dana itu bisa kita masukin kembali ke saham itu kalau nanti saham itu mulai uptrend lagi, naik lagi gitu. Kalau dia sahamnya sudah mulai naik lagi, bolehlah kita masuk lagi. Tapi kalau dia masih arahnya turun, ya kita keluar dulu, dipantau ya, sampai mana dia batas penurunannya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kalau silakan jika ada pertanyaan lagi ya. Silakan teman-teman, mumpung masih ada kesempatan untuk bertanya. Ada? Nah, oke, ada lagi ya. Untuk pilih saham yang tipe scalper tadi, ada cara efektif untuk beli saham apa aja? Wah, scalper ini, scalper itu emang agak-agak praktikal ya, dan memang pembahasannya itu ke materi lanjutan, Pak. Cuman bukan di kelas basic ini ya, jadi nanti ada di materi lanjutan di kelas advance. Nah, jadi untuk pemula, saran saya harus minimal trading dulu minimal ya, pelajari dulu dari analisa fundamental, beli dulu sahamnya, nanti ketika saham naik 1-2% jual, nah, terus beli lagi sahamnya, ketika saham turun jual dulu 1%. Jadi pahami dulu pola-pola itu. Nanti kalau memang sudah benar-benar butuh, oke lah, saya kayaknya mau serius nih di full trader gitu, kayak beberapa member saya yang ibu rumah tangga, ya ibu rumah tangga loh, ibu rumah tangga tapi dia bisa profit konsisten 100.000 ke atas, bahkan pernah mencapai 400.000 dalam waktu 1 jam. Nah, itu karena dia udah benar-benar oke, saya lanjut ke kelas advance dengan harga sekian dan saya mau fokus untuk menjadi full trader saham. Nah, setelah itu dia menggunakan teknik scalping itu. Nah, scalping ya ada materi yang lebih dalam lagi. Jadi memang untuk kelas yang basic ini ya sekedar saya kasih konsep dasar untuk bisa trading gitu. Nah, jadi seperti itu. Silakan dipelajari dulu untuk materi yang saat ini, minimal tahu dulu bagaimana kita beli atau jual saham. Oke, ada lagi. Nanti teman-teman bisa cek ya di member area. Di situ nanti ada rekaman-rekaman, bisa dicek ya bagaimana cara beli, cara jual saham, terus juga bagaimana kita melihat dari harga tertinggi dan harga terendah. Ya, nanti ya. Nanti ada. Rekomendasi kita berikan ya. Rekomendasi itu nanti di grup Telegram nanti kita akan berikan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan jika masih ada pertanyaan, jangan sampai teman-teman sudah mengeluarkan investasi tapi tidak mau bertanya ya, itu nanti akan kembali ke diri masing-masing.
Oke, masih ada lagi pertanyaan? Nah, jadi gitu teman-teman. Di aplikasi Ajaib bisa nggak kita beli saham? Sudah nggak bisa ya, nggak bisa. Itu udah nggak bisa. Karena kita beli saham, kita untuk auto order aja itu harus kita setting sebelum jam bursa buka. Auto order itu kan robot yang disetting sebelum jam bursa buka. Tapi kalau kita settingnya ketika bursa buka, nah itu nggak bisa pakai auto order. Jadi untuk TP saran saya ya manual aja, manual gitu. Jadi makanya saya bilang juga ke teman-teman, pastikan teman-teman punya waktu target waktu, maksudnya gini, jadwal. Oke, saya mau trading berapa jam gitu. Kalau memang benar sibuk ya. Kalau memang belum full trader, oke, misalkan saya 1 jam aja atau saya 30 menit aja deh trading di pagi hari misalkan. Ya udah, cari saham-saham yang dari rekomendasi saya atau teman-teman bisa mandiri nyari. Ya cari saham yang memiliki potensi kenaikan 1-2%. Beli sahamnya, tunggu sampai dia naik ke berapa persen, misalnya katakanlah 3%, jual sahamnya. Ketika udah jual, udah. Kalau memang target profitnya 3%, stop tradingnya, lanjutkan pekerjaan. Besok lagi trading sama seperti itu, ya. Teman-teman luangkan waktu 30 menit untuk trading mulai dari jam 9 ya. Mulai dari 9. Nah, ketika udah capai target profit 3%, ya sudah, stop tradingnya, lanjutkan pekerjaan. Nah, itu yang dilakukan beberapa member saya juga yang dia kerja, karyawan juga, ya sambil trading. Tapi dia punya jadwal waktu gitu. Nah, jadi pastikan teman-teman sudah membuat jadwal kalau memang sibuk buat jadwal gitu untuk tradingnya. Nah, jadi seperti itu. Terus untuk SL juga manual ya, stop loss itu harus manual. Jadi ya kita harus ini ya. Jadi TP dan SL itu ditulis di kertas atau di chat HP. Jadi kita udah tahu nih, oh kalau misalkan beli di harga ini, ketika saham turun saya harus jual di harga berapa? Nah, SL-nya tulis, oke, di harga segini sekian. Terus TP, take profit, kalau sahamnya nanti naik ke 2% atau 3%, saya harus jual di harga berapa? Ini mah saham naik lah. Oke, ditulis segini harganya. Nah, jadi kita harus punya trading plan. Oke, ada lagi pertanyaan? Kak Asti, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau rekening RDN apa harus di bank apa? Kalau RDN aja cuma 2 ya, Permata sama BCA. Jadi kalau teman-teman pakainya Bank BRI, Mandiri, BNI, dibuatinnya Permata. Kok bisa gitu? Ya karena memang kerjasamanya dia pakai 2 bank itu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, sekarang kan udah ada Flip gitu. Oke, cara beli saham belum ngerti. Saya kasih tahu dulu tutorialnya. Oke, bisa kasih fokusnya, Mas Badrus? Sudah. Ya, oke. Nah, jadi cara beli sahamnya gimana? Nah, jadi gini. Nah, kita lihat dulu saham apa yang mau kita beli. Katakanlah kita mau beli saham ini misalkan BRPT. Nah, kalau mau beli sahamnya,
klik bagian beli. Ya, klik bagian beli. Nah, nanti masukkan nominal saham yang mau kita beli. Nah, karena di sini buying power saya kebanyakan di saham, jadi ya ini asumsi ya, asumsi buying power-nya misalkan 15.000. Nah, maka total yang kita investasikan di saham itu 93.000 kalau satu lot gitu. Misalkan gini, kita ambil contoh yang kecil lah, saham kecil lah, misalkan saham Bumi misalnya, atau IATA misalnya. IATA. Nah, contoh ini saham ini ya. Kita beli sahamnya nih. Nah, kita lihat di sini ada tipe order. Tipe order itu kita bisa setting mau auto order beli atau limit order. Nah, kalau teman-teman mau teman manual, limit order aja settingnya. Kalau teman-teman yang mau auto order, jadi otomatis order gitu. Nah, setting ini. Jadi dari tanggal, ya periode terakhirnya, periode mulai, terus harga mencapai itu harga yang saat itu tercapai. Ya, misalkan harga ini kan 68 nih. Nah, kalau setting harga mencapai, misalkan oke, kalau harga mencapai 69, maka penawaran saya dimasukkan ke order book gitu. Nah, itu kalau setting auto order. Terus kita di sini kan harga. Nah, satu lot itu 100 lembar. Jadi teman-teman harus pahami betul, satu lot sama dengan 100 lembar. Jadi di sini harganya kan 68 perak per lembar. Jadi kalau teman-teman beli satu lot, maka total yang diinvestasikan itu 6.800. Oke? Nah, ini kegunaannya apa? Kegunaannya itu berdasarkan modal kita. Ya, ini asumsi modalnya 50.000 misalnya. Nah, di sini kita klik 20%, oke. 13.000 dari modal 55.000 misalnya. 50% berarti 27.200. 75% berarti 40.000. 100% berarti 54.000. Nah, jadi itu kegunaannya itu. Jadi supaya cepat kalau mau borong sahamnya, udah klik aja ini 100%. Saya mau borong saham semuanya nih dari modal saya. Oke, itu cara ngeborong saham. Jadi gampang sekali. Jadi nggak perlu nambah-nambah lot kayak gini-gini, ya lumayan ya kalau emang kita mau borong saham, langsung aja 100% klik selesai. Nah, jadi seperti itu. Terus habis itu kita klik beli. Nah, di sini ada konfirmasi order, udah bener belum nih sahamnya gitu. Ya udah kita klik beli. Nah, karena ini sedang di luar jam bursa, jadi nggak bisa gitu. Jadi besok pagi teman-teman gitu aja. Biasanya nanti langsung masuk ke bagian transaksi. Di sini kalau udah beli masuk ke sini, nanti seperti ini, match itu sudah berhasil. Kalau nantinya tandanya open, nah itu belum berhasil. Jadi kalau misalnya saya open itu masih ngantri itu. Pesanan kita masih ngantri di bagian bid gitu. Sama kalau jual juga sama. Kita klik misalkan sahamnya nih. Kita klik saham yang mau kita jual. Misalkan ini. Kita klik jual. Jadi kalau mau jual lihat portofolio aja. Portofolio, klik sahamnya, kita klik jual. Nah, ya udah kita jual sahamnya. Ini sama nih. Ini karena lotnya dikit, nah itu bisa klik misalkan nih tadi saya saham apa ya? Nah, UVCR misalkan nih. Nah, kita klik jual misalkan. Terus kita klik kalau mau 20%, 24 ini kegunaannya apa ya? 20% ini bukan modal, tapi lot yang dimiliki. Misalkan 25% dari jumlah lot kita, dari jumlah lot 19, berarti 4 lot. Kalau 50% berarti 9 lot. Kalau 75% berarti 14 lot. Kalau 100% berarti 19 lot. Oke, itu kalau cara menjual supaya cepat langsung semuanya deh saya mau jual. Oke, kayak gitu caranya. Nah, kalau strategi ngejual cepat, pastikan kita ngejual di harga bid.
Ini saya sarankan banget teman-teman, jualnya di harga bid. Kalau mau jual jangan ikutin harga di atas. Kadang terkecoh, ini aja nih harga di atas ini masuknya di ASK. ASK jujur aja teman-teman ngantri gitu. Kalau mau cepat hitungan detik langsung ke jual, pastikan jual di sini aja udah. Fokus lihat di sini, jangan lihat di atas udah. Jangan lihat di sini yang saya coret ini, jangan lihat di situ. Tapi di sini bagian bid. Penawaran bid itu pembeli ya. Jadi bid itu ada pembeli. Makanya di saham itu enak banget bener di saham. Disiapin pembelinya gitu. Jadi nggak perlu capek-capek nawarin ke orang, ini nggak perlu. Makanya bisa apa yang nggak perlu nyari pembeli ya di sini, bisnis yang sangat-sangat ya bagus untuk orang-orang yang nggak suka jualan cara online atau langsung ya. Nah ini udah karena udah siap pembeli menawarkan. Oke. Terus kalau ngebeli gimana cara cepat? Cara cepat ngebeli udah di ASK aja. Gitu ya. Kalau ngejual fokus di bid, kalau ngebeli fokus di ASK. Nah, jadi ini beli. Nah, di sini jual. Clear ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti ada lagi yang masih ngeliat-ngeliat di sini, kalau mau ngejual lihat dulu harga di atas. Itu pasti kelamaan. Nanti keburu harganya turun atau naik, ya udah nggak keburu gitu. Jadi gitu teman-teman. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Korelasi antara ajaib dengan apa? Lead. Nah ini korelasinya RT itu untuk analisa fundamental Pak Suyatno. Ajaib ya untuk transaksi. Kalau kita udah melihat dari perusahaannya ini, udah bagus nih perusahaan ini, udah layak nih untuk kita tradingkan nih. Nah ya udah kita lanjut ke bagian itu ya, bagian ajaib kita tradingkan gitu. Nah jadi seperti itu. Terus apalagi ajaib ini sekuritas ya? Iya sekuritas. Ajaib itu sekuritas ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena izin-izinnya sudah ya 4 lembaga, OJK, Society Indonesia, Kemenpo. Nah ini anggota perlindungan pemodal. Jadi modal kita dilindungi oleh anggota perlindungan modal. Nah keunggulannya ya daftarnya online cepat ya, terus juga aplikasinya nggak terlalu ribet dengan sekuritas yang lain. Nah kalau teman-teman pakainya MNC, menurut saya nggak jadi masalah, Pak. Jadi sesuaikan aja yang tadi kita tradingkan di aplikasi Ajaib. Tinggal nanti di MNC itu seperti apa, sesuaikan aja gitu. Masih ngambang kayaknya harus praktikkan langsung deh besok pagi. Iya. Bukanya jam 09.00. Jadi jam 08.50 udah siap-siap tuh teman-teman. Buka HP, sinyalnya dilihat, oke ya udah bagus belum gitu. Jangan sampai ketika kita udah mau beli saham, sinyal kita kan hal-hal lemot misalkan gitu. Kalau saham kalau sinyalnya kayak gitu jangan trading kalau menurut saya. Cukup lihat pantau sahamnya aja. Kalau trading sinyalnya itu bermasalah atau ya kautannya maaf aja, kautannya unlimited yang ya maaf aja nih ya. Jadi kalau saran saya kalau mau trading pastikan kuota yang benar-benar kuota gitu, yang benar-benar kita beli kuota, bukan yang kuota unlimited. Itu biasanya lemot. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi besok bursa buka itu jam 9.00, penutupan di 15.15. Jadi kalau teman mau beli saham sore, pastikan jam 14.50 udah beli itu saham.
Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Silakan jika masih ada. Jadi misalkan saham untuk terklik beli, tapi jaringan lelet, bentar. Itu beresiko gak, Coach? Ya, sebenarnya beresiko atau enggaknya tergantung ya. Kalau kita udah beli sahamnya, kita kan jadi bingung. Mau mantau pergerakannya gimana kalau lelet jaringannya. Dan kita nggak tahu kan kalau nanti sahamnya tiba-tiba kebeli gitu kan. Nah, makanya saya memastikan untuk teman-teman kalau dirasa sinyalnya itu lelet, pastikan jangan beli banyak-banyak sahamnya dulu, satu lot dulu misalkan. Beli satu lot dulu. Jadi sewaktu-waktu kalau nanti terjadi bermasalah dengan jaringan koneksi, pokoknya diprediksi koneksinya bagus atau enggak nih kalau misalkan wah kayaknya nanti lewat nih atau apa. Tapi dicoba satu lot dulu gitu. Jangan langsung semua modal di ini. Wah, nanti kalau tiba-tiba sinyalnya lelet dan terganggu, selesailah sudah gitu. Jadi pastikan sinyalnya sinyal dan kecepatan internet mendukung. Oke, teman-teman, silakan jika ada pertanyaan lagi. Jika tidak ada, dilanjut di itu ya. Oke, masih ada ya. Kalau internet lag, nge-lag. Kalau internet nge-lag, dana kita hilang atau enggak? Dana nggak akan hilang. Cuman dana itu kan kalau nge-lag itu kan kita mau beli saham pun juga kadang masukin harga rada-rada lemot ya gitu. Nah, jadi dana nggak akan hilang, akan tetap di situ. Cuman kan nanti kalau nanti kebeli saham, nah maka kan kita nggak bisa mantau nih sahamnya, gitu kan nggak bisa mantau. Mau jual pun juga lemot nih, kok nggak bisa kejual-jual. Ah ternyata karena internet. Nah jadi pastikan sebelum kita mau trading, kita lihat dulu nih internetnya bagus gak nih. Gitu. Kalau internetnya nggak bagus, saran saya jangan dulu. Gitu. Karena siklus saham itu cepat ya. Dan kalau teman-teman yang beli sahamnya yang saham cepat ya. Tapi kalau saham-saham yang ya naik turunnya bisa kita prediksi, yang bisa kita pantau, misalkan naik di 520, naik 530, mentok-mentok situ-situ aja mah ada saham kayak gitu. Saya ada saham Misin, saham apa satu lagi itu Roda segala macem, ya mentok-mentok situ-situ doang. Nah itu nggak khawatir. Mau nantinya kita beli pun ya paling mentok-mentok di situ, nggak jauh-jauh. Tapi kalau saham-saham yang digoreng oleh bandar, aduh itu sangat bahaya banget gitu. Sangat bahaya banget. Takutnya kalau dibanting harganya kita nggak sempet jual, udah bisa minus berapa, minus berapa gitu.
karena penurunannya itu drastis ya kalau saham digoreng. Untuk mau trading apa perlu menunggu market buka atau order terlebih dahulu? Bisa bikin auto order dulu ya. Tapi lebih bagus ketika market buka. Tapi kalau memang sibuk banget, ya udah pasang aja auto order. Gimana cara pasang auto order? Yang tadi nanti ada di rekaman tuh. Cara pasang auto order di member area, tentu bisa cek. Oke. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Sudah jelas mungkin sepertinya ya coach. Mungkin nanti untuk tanya jawab bisa dilanjut di grup gitu ya. Iya, boleh. Oke. Mungkin itu saja teman-teman untuk workshop kedua dari kelas rahasia trading saham ini. Pada intinya adalah setelah kita belajar ada pada prakteknya. Ketika teman-teman sudah belajar tidak mau praktek maka tidak akan mendapatkan hasilnya. Nah, untuk rekaman di hari pertama dan hari kedua nanti akan saya update terus di member area. Untuk diskusi kita bisa diskusi di grup ya, grup Telegram, serta Coach Farhan nanti setiap harinya juga akan mengirimkan rekomendasi saham yang bisa teman-teman tradingkan gitu ya. Oke, sebelum kita tutup, dari Coach Farhan mungkin ada sedikit closing statement untuk teman-teman. Ya, jadi untuk teman-teman para pemula, saran saya yaitu ya, sebelum trading pastikan sinyal benar-benar baik. Dan yang kedua juga kita jangan masuk seluruh dana kita 100% dimasukkan di satu saham. Jangan. Pastikan 10% dulu, 10% dulu di satu saham. Ketika nanti saham itu ada kenaikan, ya, nah teman-teman nanti bisa nambah lagi sahamnya itu. Nah, jadi ya kita cukup berhati-hati aja. Dan tapi teman-teman bisa pelajari siklus dari saham itu. Pergerakannya itu seperti apa sih? Menemukan karakteristik dari harga suatu saham. Nah, ketika udah menemukan tuh karakteristik dari harga suatu saham, nah teman-teman udah bisa fokus ya di saham tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Oke, itu mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.